Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan mengenai The Hidden Traps in Decision Making by John S. Hammond, Ralph L. Kenney, and Howard Raifa. Anggota terdiri dari yang pertama, Marliza Dinda Prawitasari, kedua, Sally Firda Agustin, ketiga, Fajrina Rosita Yulianti, keempat, saya sendiri, Revi Okviani, kelima, Arfatul Azizah, dan yang terakhir ada Sayyid Nabil Abdillah. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai profil dari John S. Hammond. John S. Hammond lahir pada tanggal 5 Desember tahun 1880. Ia adalah sponsor asli dan presiden pertama dari franchise New York Ranch di National Hockey League atau NHL di Amerika Serikat. John S. Hammond kuliah di Akademi Militer Amerika Serikat. Dia lulus dari West Point pada tahun 1905 dan menjabat sebagai atase militer di Uruguay, Brazil, dan Argentina. Saat di Argentina, ia bertemu dengan Tex Rickard, kemudian memutuskan untuk meninggalkan Angkatan Darat dan bergabung usaha ternak dan minyak. Namun, Hammond bergabung kembali dengan Angkatan Darat selama Perang Dunia I sebagai instruktur artileri. Hammond juga pernah menjadi wakil presiden Madison Square Garden Corporation dan ditugaskan untuk menemukan acara baru untuk mengisi tanggal kosong di arena. Hammond meninggal pada tanggal 9 Desember 1939 di kediamannya di 270 Park Avenue pada usia 59 tahun. Selanjutnya ada Ralph L. Kenney. Ralph L. Kenney lahir pada tanggal 29 Januari 1944. Ralph L. Kenney adalah penulis pemenang penghargaan Frederick W. Lancaster dan Saul Guest Expository Writing Award yang telah memberikan kontribusi signifikan pada bidang analisis keputusan. Ralph L. Kenney belajar teknik University of California, Los Angeles. Saat bekerja pada studi pascasarjana, Kenney adalah anggota staf teknis di Bell Telephone Laboratories. Pada tahun 1976, Kenney kembali ke Amerika Serikat dan menjadi wakil presiden dan kepala analisis keputusan di Worldwide Slide Consultant. Ralph L. Kenney dan Raifa berkolaborasi lagi pada tahun 1999 menerbitkan Smart Choice, A Practical Guide to Making Better Decisions bersama John S. Hammond. Penghargaan dan prestasinya yang lain, Kenney adalah seorang anggota Society of Decision Professional, penerima Informed President's Award, dan anggota National Academy of Engineering. Saat ini dia adalah Profesor Riset Emeritus Administrasi Bisnis di Duke dan Profesor Riset Emeritus Teknik Industri dan Sistem di University of Southern California. Yang terakhir ada profil dari Howard Raifa. Howard Raifa lahir pada tanggal 24 Januari 1924. Howard Raifa adalah seorang akademisi Amerika yang merupakan Profesor Frank Peransay atau Emeritus Ekonomi Manajerial yang dipegang oleh Sekolah Bisnis dan Sekolah Pemerintahan Kennedy di Universitas Harvard. Ia adalah seorang ahli teori keputusan Bayesian yang berpengaruh dan perintis di bidang analisis keputusan, dengan karya-karya dalam teori keputusan statistik, teori keputusan perilaku, analisis risiko, dan analisis negosiasi. Ia membantu mendirikan dan menjadi direktur pertama Institut Internasional untuk Analisis Sistem Terapan. Ia sempat bertugas di Angkatan Udara selama Perang Dunia II. Raifa menerima gelar sarjana matematika pada tahun 1946, gelar master dalam statistik pada tahun 1947, dan gelar PhD dalam matematika pada tahun 1951. Semuanya dari Universitas Michigan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. What is making decision? Making decision atau membuat keputusan merupakan pekerjaan paling penting dari setiap eksekutif dan juga paling berisiko jika kita mengambil keputusan yang buruk. Dapat merusak bisnis dan karir dan terkadang tidak dapat diperbaiki.
dari mana sih keputusan yang buruk itu berasal. Terkadang kesalahan bukan terletak pada proses pengambilan keputusan, melainkan pada pikiran pembuat keputusan. Dalam hal ini, John Hammond, Ralph Kenney, dan Howard Raifa memeriksa 8 perangkat psikologis yang dapat membantu kita dalam mengambil keputusan bisnis. Perangkap psikologis merupakan keputusan yang sangat berbahaya dan dapat merusak segalanya, di antaranya mulai dari produk baru, pengembangan strategi akuisisi, dan investasi untuk sukses perencanaan. Di sini kita akan membahas 8 perangkap psikologis, di antaranya adalah perangkap panahan, perangkap status quo, perangkap sunk cost, perangkap bukti konfirmasi, perangkap framing, perangkap terlalu percaya diri, perangkap kehati-hatian, dan perangkap daya ingat. Cara terbaik untuk menghindari semua perangkap adalah dengan kesadaran. Eksekutif yang berusaha membiasakan diri dengan perangkap ini dan berbagai bentuk solusi yang mereka ambil akan lebih mampu memastikan bahwa keputusan yang mereka buat masuk akal dan rekomendasi yang diajukan oleh bawahan atau rekan dapat diandalkan. Para peneliti telah mempelajari cara pikiran kita yang berfungsi membuat keputusan selama setengah abad. Penelitian ini di laboratorium dan di lapangan telah mengungkapkan bahwa kita menggunakan rutinitas bawah sadar untuk mengatasi kompleksitas yang melekat pada sebagian besar keputusan. Rutinitas ini yang dikenal sebagai heuristik. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fajina Rosita Yulianti, nomor mahasiswa 29587. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama yaitu perangkap penahan. Penahan menggambarkan fenomena mental yang umum dan seringkali merusak. Saat mempertimbangkan keputusan, pikiran memberi bobot yang tidak proporsional dengan informasi pertama yang diterimanya. Dalam bisnis, salah satunya yang paling umum adalah peristiwa atau tren masa lalu. Seorang pemasar mencoba memproyeksikan penjualan produk untuk tahun yang akan datang sesering mungkin, dimulai dengan melihat volume penjualan selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan? Pengaruh jangkar dalam pengambilan keputusan telah didokumentasikan di ribuan percobaan. Pengaruh jangkar tidak hanya mempengaruhi keputusan manajer saja, tetapi juga akuntan, insinyur, banker, pengacara, dan analis saham. Tidak ada yang bisa menghindari mereka semua karena mereka tersebar luas. Tetapi, manajer sadar bahwa bahaya jangkar dapat mengurangi dampaknya dengan teknik berikut. Yang pertama, selalu melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Yang kedua, pikirkan masalahnya sendiri sebelum berkonsultasi kepada yang lain untuk menghindari berlabuh oleh gagasan mereka. Yang ketiga, bersikaplah berpikiran terbuka dengan mencari informasi dan opini dari berbagai macam sumber. Yang keempat, berhati-hatilah untuk menghindari berlabuhnya penasihat, konsultan, dan orang lain yang Anda gunakan untuk meminta informasi dan nasihat. Yang kelima, berhati-hatilah dengan jangkar dalam negosiasi. Kemudian, perangkap status quo. Kita semua suka percaya bahwa kita membuat keputusan secara rasional dan objektif. Tapi kenyataannya, kita semua memiliki prasangka, dan prasangka tersebut mempengaruhi pilihan yang kita buat. Sumber dari jebakan status quo terletak jauh di dalam jiwa kita, dalam keinginan kita untuk melindungi ego kita dari kerusakan. Memutus dari status quo berarti mengambil tindakan, dan ketika kita mengambil tindakan, kita bertanggung jawab. Dengan demikian, membuka diri terhadap kritik dan penyesalan. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan? Mempertahankan status quo mungkin memang pilihan terbaik, tapi kita semua tidak ingin melihatnya hanya karena nyaman. Setelah kita menyadari status quo, kita dapat menggunakan teknik ini. Yang pertama, selalu ingatkan diri Anda tentang tujuan Anda dan amati bagaimana tujuan itu akan dilayani oleh status quo. Anda mungkin menemukan bahwa elemen situasi saat ini bertindak sebagai penghalang untuk tujuan Anda. Yang kedua, jangan pernah menganggap status quo sebagai satu-satunya alternatif Anda. Identifikasi opsi lain dan gunakan sebagai penyeimbang, evaluasi dengan cermat semua kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, tanyakan pada diri Anda sendiri apakah akan memilih
alternatif status quo jika pada kenyataannya itu bukan status quo. Yang keempat, hindari membesar-besarkan upaya atau biaya yang diperlukan untuk beralih dari status quo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Marliza Dinda, nomor mahasiswa 29610. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas tentang the sunk cost trap atau perangkap sunk cost. Mengapa orang tidak bisa membebaskan diri dari keputusan masa lalu? Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu the sunk cost trap atau perangkap sunk cost, yaitu adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang ditemukan oleh 3 orang ahli psikolog, yaitu Hammond, Kenney, dan Raiva. Kalau dalam akuntansi sendiri, sunk cost itu artinya yaitu biaya yang tenggelam. Maksudnya biaya yang tenggelam itu adalah biaya yang sudah kita keluarkan dan jumlahnya itu cukup besar, tetapi biaya tersebut itu hilang entah kemana gitu. Nah, di sini trap atau perangkapnya itu yaitu seringkali orang-orang itu menyesali keputusan yang sudah dia ambil. Kayak tadi contohnya biaya yang tenggelam tadi. Biayanya itu sudah hilang, tapi dia itu selalu menyesali dan menganggap bahwa biaya itu tuh masih ada, padahal sebetulnya asetnya itu sudah hilang, sudah nggak ada. Sebagai contohnya, seperti kayak pekerja bank, dia kan cari nasabah, dan dia nawarin kredit. Tapi pas pertengahan itu kreditnya macet. Kalau kita pikir pasti pekerja bank itu tuh bakalan ngambil keputusan untuk menghentikan kreditnya atau dia cari pihak lain buat melanjutkan kreditnya. Tetapi misalnya pegawai banknya tersebut itu malah dia nawarin kredit-kredit yang baru dengan harapan atau usaha buat ngembaliin kondisinya. Padahal kredit yang macet tadi itu udah disebut dengan sunk cost-nya tadi, dan keputusan yang sudah diambil pekerja banknya itu tuh yang disebut dengan sunk cost trap. Selanjutnya itu ada teknik melakukan upaya sadar untuk menyisihkan biaya yang hangus baik psikologis maupun ekonomi. Yang pertama yaitu mencari dan mendengarkan dengan cermat pandangan orang-orang yang tidak terlibat dengan keputusan sebelumnya dan tidak mungkin berkomitmen. Yang kedua, periksalah mengapa mengakui kesalahan sebelumnya membuat kita berpikir jika masalahnya terletak pada harga diri. Lebih baik itu ditangani secara langsung. Ingatkan diri kita bahwa bahkan pilihan yang paling tepat dapat memiliki konsekuensi yang buruk. Bukan karena kesalahan pembuat keputusan di awal, dan bahkan seseorang manajer terbaik dan berpengalaman sekalipun tidak kebal terhadap kesalahan dalam penilaian. Selanjutnya yaitu waspadai pengaruh bias sunk cost dalam keputusan dan rekomendasi yang dibuat oleh bawahan. Kemudian tetapkan kembali tanggung jawab bila diperlukan. Yang terakhir ada jangan menumbuhkan budaya takut gagal yang membuat karyawan melanggengkan kesalahan mereka. Dalam memberi penghargaan kepada orang, lihat kualitas pengambilan keputusan mereka dengan mempertimbangkan apa yang sudah diketahui pada saat keputusan dibuat, bukan hanya kualitas hasilnya. Selanjutnya yaitu ada the confirming evidence trap atau perangkap bukti konfirmasi. Bias bukti konfirmasi tidak hanya mempengaruhi kemana dan bagaimana untuk mengumpulkan bukti, tetapi juga bagaimana kita menafsirkan bukti yang akan diterima, membuat kita memberikan banyak bobot pada informasi pendukung dan terlalu sedikit pada informasi yang bertentangan. Selanjutnya yaitu ada dua kekuatan psikologis fundamental. Yang pertama, kecenderungan kita untuk secara tidak sadar memutuskan apa yang ingin kita lakukan sebelum kita mencari tahu mengapa kita ingin melakukannya. Yang kedua yaitu kecenderungan kita untuk lebih terlibat dengan hal-hal yang tidak kita sukai daripada hal-hal yang kita sukai. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman.
Di sini saya Said Nabil Abdillah Ledrus dengan nomor mahasiswa 27726 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Poin pertama, selalu periksa untuk melihat apakah kita memeriksa semua bukti dengan ketelitian yang sama. Kita harus menghindari kecenderungan untuk menerima konfirmasi bukti tanpa pertanyaan. Poin kedua, dapatkan seseorang yang kita hormati untuk berperan sebagai penasihat, untuk berdebat terhadap keputusan yang kita pikirkan. Lebih baik lagi, bangun argumen tandingan sendiri. Poin ketiga, jujurlah dengan diri kita sendiri tentang motif kita. Poin keempat, dalam mencari nasihat orang lain, jangan mengajukan pertanyaan yang mengundang bukti konfirmasi. Kemudian, perangkap framing. Langkah pertama dalam membuat keputusan adalah menyusun pertanyaan. Cara menyusun dapat sangat mempengaruhi pilihan yang telah kita buat. Jebakan pembingkaian framing dapat mengambil berbagai bentuk dan sebagai jaminan. Hal itu sering sekali berkaitan erat dengan perangkap psikologis lainnya. Sebuah framing dapat membentuk status quo atau memperkenalkan sebuah jangkar. Ini dapat menyoroti sangkos atau mengarahkan Anda ke arah bukti konfirmasi. Penelitian keputusan telah mendokumentasikan dua jenis kerangka itu mendistorsi pengambilan keputusan dengan frekuensi tertentu. Selanjutnya, framing with different reference point. Masalah yang sama juga dapat menimbulkan respon yang sangat berbeda kapan bingkai menggunakan titik referensi yang berbeda. Misalkan saudara memiliki $2.000 rekening koran dan kita ditanyai pertanyaan berikut. Apakah kita menerima peluang 50-50 untuk kehilangan $300 atau memenangkan $500? Kemudian, maukah Anda menerima kesempatan itu? Bagaimana jika kita diberi pertanyaan yang baru? Apakah Anda lebih suka menyimpan saldo rekening koran dengan peluang 50-50 untuk memiliki antara $1.700 atau $2.500 atau menerima $2.000 di akun Anda? Mana yang akan kita pilih? Maukah Anda menerima kesempatan itu? Bagaimana jika ditanyai pertanyaan sebagai berikut? Apakah Anda lebih suka menyimpan saldo rekening koran Anda pada peluang 50-50 untuk memiliki $1.700 atau $2.500? Atau Anda harus menerima di saldo rekening koran Anda yang pasti, yaitu langsung dengan $2.000 di akun Anda? Kedua pertanyaan itu memiliki masalah yang sama. Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak orang yang akan menolak kesempatan pertama, yaitu 50-50 di pertanyaan pertama, tetapi menerimanya di pertanyaan kedua. Penjelasannya, pada pertanyaan pertama atau bingkai pertama, dengan titik referensi 0, menekankan keuntungan dan kerugian tambahan, dan pemikiran tentang kehilangan memicu respon konservatif dalam benak banyak orang. Selanjutnya, pada bingkai kedua, dengan titik referensi yang pasti, yaitu $2.000, menempatkan segala sesuatunya ke dalam perspektif dengan menekankan dampak finansial yang nyata dari keputusan tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arfatul Azizah. Terima kasih. Selanjutnya, saya Arfatul Azizah, nomor mahasiswa 29338, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu apa yang dapat Anda lakukan. Masalah yang dibingkai atau dirumuskan dengan buruk dapat merusak bahkan menjadi keputusan yang paling dipertimbangkan. Tetapi, setiap efek buruk dari pembingkaian dapat dibatasi dengan mengambil tindakan pencegahan. Lalu, apa tindakan pencegahan tersebut? Ada 3 tindakan pencegahan. Yang pertama itu, jangan menerima bingkai awal atau rumusan awal secara otomatis, baik itu dirumuskan oleh kita sendiri atau oleh orang lain. Yang kedua itu, cobalah mengajukan masalah dengan cara yang netral, dengan menghubungkan keuntungan dan kerugian atau merangkul poin referensi yang berbeda. Dan terakhir yang ketiga itu adalah ketika orang lain merekomendasikan keputusan, periksalah caranya membingkai atau merumuskan masalah. Tantang mereka dengan rumusan yang berbeda. Selanjutnya, perangkap estimasi dan peramalan ada 3. Yang pertama itu perangkap terlalu percaya diri, yaitu cenderung terlalu percaya diri pada keakuratan
kita bisa menyebabkan salah penilaian dan akhir keputusan yang berbeda. Yang kedua itu perangkap kehati-hatian. Kewaspadaan yang berlebihan pada saat dihadapkan pada keputusan beresiko tinggi akan berdampak pada akhir jika salah mengambil tindakan. Dan yang terakhir itu adalah perangkap ingatan, yaitu ketika kita fokus pada ingatan masa sebelumnya akan membuat kita terlalu waspada, tidak percaya diri dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Lalu apa yang dapat Anda lakukan? Cara terbaik untuk menghindari jebakan estimasi atau peramalan adalah dengan mengambil pendekatan yang sangat disiplin dalam membuat perakiraan dan menilai kemungkinan untuk masing-masing dari ketiga perangkap. Terus, tindakan pencegahan tambahan yang dapat kita lakukan ada 3. Yang pertama itu untuk mengurangi efek terlalu percaya diri dalam membuat perkiraan, selalu memulai dengan mempertimbangkan nilai titik terendah dan tertinggi dari kisaran nilai kemungkinan. Yang kedua itu untuk menghindari jebakan kehati-hatian, selalu menyatakan perkiraan Anda dengan jujur dan jelaskan kepada siapapun yang akan menggunakan bahwa perkiraan itu belum disesuaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk meminimalkan distorsi yang disebabkan oleh variasi daya ingat, periksa dengan cermat semua asumsi Anda untuk memastikan asumsi tersebut tidak dipengaruhi oleh memori Anda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.